Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra, perwakilan dari kelompok 9 Manajemen Media Massa yang beranggotakan Izra Ardiansyah Naflan, Febri Irawan, Yandi Fadoli, Zildan Kurnia Azra, dan Besam. Saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran media Indonesia pada Transmedia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah Transmedia yang didirikan oleh Chairul Tanjung. Trans TV merupakan stasiun televisi swasta yang berada dalam naungan City Corp yang dimiliki oleh Chairul Tanjung dengan moto "Milik Kita Bersama". Trans TV didirikan pada tanggal 1 Agustus 1998 dan resmi disiarkan setelah mendapat izin pada tanggal 10 November 2001. Namun masih siaran percobaan. Trans TV sudah membangun stasiun relay TV-nya di Jakarta dan Bandung. Pada siaran percobaan dimulai dari seorang presenter yang menyapa pemirsa pada pukul 17.51. Pada tanggal 15 Desember 2001, Trans TV pertama kali mengudara dan diluncurkan resmi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pada bulan Januari 2003, dibangun pemancar stasiun relay di 13 kota di Indonesia sesuai standar peralatan siaran televisi. Perkembangan setiap hari terjadi baik dari dunia politik, ekonomi, bahkan teknologi di seluruh dunia. Trans TV pun berupaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut dengan berbagai acara hiburan yang menarik untuk menjadi yang terbaik dalam dunia pertelevisian baik di Indonesia maupun di ASEAN. Sejak awal pembangunan Trans TV dirancang untuk beroperasi menggunakan teknologi digital penuh mulai dari tahap praproduksi hingga tahap pasca produksi dan siaran on air. Tetapi karena penyiaran di Indonesia menggunakan analog, maka output yang bersifat digital akan diubah menjadi analog. Meskipun seperti itu, para penikmat stasiun Trans TV akan bisa menikmati tayangan audiovisual yang lebih jernih dan tajam. Kelak, jika penyiaran di Indonesia sudah beralih ke digital, Trans TV hanya perlu memodifikasi pemancar-pemancarnya saja. Selanjutnya ada hubungan antara Trans TV dan Trans 7, karena diambil alihnya saham Trans 7 oleh City Corp sebanyak 55%. Mulai dari sinilah terbentuknya Transmedia. Berikut ada beberapa media yang dikelompokkan menjadi bagian dari Transmedia, yaitu CNBC Indonesia, Transvision, CNN Indonesia, Female Daily Network, Trans 7, Insert Live, Beautynesia, Detikcom, dan Hai Bunda. Terdapat juga struktur organisasi di dalam Transcorp. Yang pertama, tugas Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yakni melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Yang kedua, ada tugas Presiden Direktur. Tugas seorang presdir adalah menjadi wadah perusahaan membuat keputusan besar terkait perusahaan, mengelola seluruh operasional dan sumber daya perusahaan, kemudian sebagai pemeran utama dalam mengelola komunikasi antara Dewan Direksi dan operasional perusahaan. Selanjutnya tugas DC Sales Marketing. Tugasnya sebagai orang yang pertama kali mengenalkan produk yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, terutama pada produk-produk baru yang membutuhkan banyak promosi. Selanjutnya tugas DC Programming. Tugasnya sebagai departemen program terdapat banyak variasi sesuai dengan selera dan kebutuhan manajemen yang memimpin. Selanjutnya tugas DC Berita. Tugasnya yaitu untuk mencari sebuah berita yang mudah ditemui di berbagai media, baik online, cetak, maupun televisi. Berita berisikan laporan atas kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi dan telah terjadi. Tugas DC Produksi. Orang yang bertanggung jawab mengubah ide kreatif ke dalam bentuk konsep yang praktis dan dapat dijual. Terakhir, tugas FRM Director.
seorang program director bertugas untuk memimpin dan mengarahkan kegiatan produksi serta memberikan keputusan saat syuting. Transmedia memiliki visi dan misi. Visi misinya yaitu menjadi televisi terbaik dan terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara yang mampu memberikan hasil usaha positif bagi stakeholders. Yang terakhir, saya akan membahas tentang marketing strategi transmedia. Ada push strategy, pass strategy, dan public promotion. Transmedia dalam menghadapi era digital, perusahaan media ini kemudian membangun sebuah ekosistem media yang bersinergi antara lain FTA atau media konvensional, media sosial, dan membangun platform digital melalui The TIC Network. Selain menyajikan konten berkualitas, ketiganya diharapkan dapat menjadi wadah dalam menjalankan aktivitas yang melibatkan komunitas yang luas. Lebih lanjut dijelaskan dengan membangun ekosistem media, Transmedia maupun City Corp mendapatkan keuntungan lainnya seperti mendapat database audiens yang besar atau big data sehingga menjadi lebih kompetitif dalam menjangkau audiens. Selain itu, perusahaan juga akan mendapat profile audiens yang sangat dibutuhkan untuk pengiklan. Cukup sekian dari yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.